Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, yaitu tidak mengakui bahwa itu ada ayat dari Allah dan atau tidak melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, Allah terangkan di dalam ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka. Ini Allah sebutkan sebagai orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi tidak perlu diperhatikan, tidak dihiraukan, dicuekkan baik. Nah, kalau orang mencuekkan ayat Allah berarti mereka merasa lebih hebat kan, lebih kuat, merasa yakin tidak akan celaka, dan seterusnya. Nah, ini padahal gawe mereka gawe jahat, gawe buruk. Nah, jadi ini termasuk orang yang menyombongkan diri dari terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap mereka Allah berjanji dari ayat 40 ini tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Ada keterangan pintu-pintu langit di dalam mushaf Al-Quran kita ini adalah artinya doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Jadi siapa yang tidak beriman, yang mendustakan, yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah SWT, ya, di antaranya tadi ayat Allah yang kita bahas minggu kemarin, bahwa kalau kita ngaji, Allah beritahu wa idza qara'tal Qur'an, ya, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Lalu setelah mendengar ayat ini, orang yang tak beriman tak percaya, tidak mungkin ayat Quran pacak jadi dinding pembatas, sama itu. Nah, itu orang mendustakan tadi. Lalu kemudian dia berperilaku sesuai dengan kehendak dia. Nah, masuklah dia kategori menyombongkan diri dari di atas ayat Allah SWT ini. Maka untuk mereka, amal mereka, doa mereka tidak akan Allah terima. Mengapa? Belumlah sampai ke Allah, mantul. Karena langit itu, pintu langit tertutup. Nah, itu. Jadi tidak sampailah kepada Allah SWT itu. Allah dengar tapi tidak sampai, permintaan permohonan orang-orang itu tidak Allah hiraukan, ya, diabaikan Allah, tak diterima. Nah, ini masalah. Mari kita sekali lagi semakin mempertebal, menguatkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Insya Allah dengan kita ngaji ini, kita minta kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah bukti bahwa kita ini benar-benar beriman kepada Al-Quran ini. Nah, dengan demikian kita minta kepada Allah, setiap doa-doa kita Allah kabulkan, Allah ijabah. Nah, itu ya. Nah, karena kan sebaliknya, artinya orang yang beriman kepada Al-Quran lalu dia mengikuti apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran ini, digawe ke diamalkannya, maka Allah akan membuka pintu langit seluas-luasnya untuk doa-doa orang-orang itu, doa-doa kita ini. Kebalikan dari orang yang mendustakan tadi, yang sombong tadi, yang tidak beriman, dia berdoa ya Allah, ya, maka pintu langit tertutup buat mereka. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga semangat kita untuk selalu membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkannya. Bila perlu juga kalau baca juga bugoyor, walaupun tua-tua, kita hafalkan Al-Quran ini sehingga bisa terjaga di sepanjang kehidupan kita. Pada saat ketika kita sakit, duduk lagi saro gitu kan, apalagi nak baca Quran ini saya kan saro kan. Nah, asing dari hafalan itulah yang pacak kita baca itu. Itulah gunanya hafal Quran itu ketika kita sakit, atau mungkin ya pada saat kita menjelang ajal kita. Bacaan yang harus kita perbanyak itu adalah Al-Quran ini. Kamu tak hafal kan yang itulah, ujungnya malah kan macam-macam itulah. Kita merasalah sudah sekali dua. Jadi kalau yang hafal Quran itu bisa bahkan bisa menenangkan gitu ya. Al-Quran ini bisa menenangkan sakit itu akan menjadi ringan insya Allah, karena di dalamnya ada obat juga bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang yang jahat, orang yang tidak beriman, mendustakan ayat Allah tadi, Allah balas dengan tadi. Dan sebaliknya sekali lagi ya, kebalikannya kalau kita beriman, Allah akan berikan balasan atas kebaikan yang kita gawikan. Ayat 41. Bagi mereka, bagi orang yang mendustakan Quran tadi, bagi yang menyombongkan diri ya terhadap ayat-ayat Allah ini, bagi mereka selain pintu langit tertutup,
atau doa tak akan Allah kabulkan, apalagi tambahannya. Ayat 41 ya, Allah SWT sampaikan bahwa lahum, bagi mereka, min jahannama mihadun ya, min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut. Selimutnya juga api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita bayangkan Ibu, puntung kayu yang kita bakar di luar, kalau masak air di luar misalnya kan. Iya, jadi di atasnya, di bawahnya itu api, ya, di atasnya juga api. Jadi dia itu diselimuti oleh api selilingnya tadi, dibakar. Ya karena memang tempatnya api galau, jadi ya dibakar lah kayak puntung apa kayu yang kita bakar. Nah ini balasan Allah SWT. Pintu doa tidak Allah buka, ya, sehingga apapun permintaannya tidak akan Allah kabulkan, ya. Nah, kemudian apa namanya itu di dalam neraka, dia masuk dalam api neraka yang berkobar-kobar. Di bawah tadi disebut Allah SWT tikar tidur. Kalimatnya kan itu ya, tikar tidur, artinya ya bayangkan tempat alas tidur itu ya, alas tidur kita nih, kalau kita merubahkan diri, api yang kita tidur, ya Allah ya, ngerinya ada. Kemudian selimut, nah kata Allah selimut, arti selimut itu kan yang menutupi badan kita ini. Dari sebenarnya fungsi selimut itu agar membuat kita nyaman dari kedinginan yang terlalu berlebihan atau dari nyamuk segala macam. Nah ini diberi selimut juga, tapi selimutnya adalah api pula. Naudzubillah. Sekali lagi kebalikannya, bagi mereka yang beriman kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, membacanya, berusaha menghafalkannya, mengamalkan nilai ceto, maka tikar tidurnya bukan dari api, tapi dari kasur empuk yang tebal. Bahkan ada pernah saya baca artikel itu, tebal kasur orang di surga itu adalah, kalau kita ukuran dunia sekarang naiknya ke langit itu, naik ke atas itu 500 tahun baru sampai di atas itu, saking tebalnya tadi, empuk pula. Bukan cuman di sana kage, tidak perlu nak 500 tahun dulu nunggu baru sampai ke sana. Baik itu kita kepengen tidur, ya ada di atas itu, saat itulah. Nah itu kan, jadi itunya menggambarkan begitu empuknya apa tempat tidur kita itu, karpet tidur kita itu. Nah ini cara. Nah, selimutnya lah pasti juga tebal, lembut, ya, harum, wangi dan seterusnya. Itu nanti untuk orang-orang yang kebalikan dari ayat 40 tadi. Ya. Nah, mari kita jago terus apa iman kita terhadap Al-Quran ini, ya, terus semangat untuk membacanya. Jangan kalau baca sebenarnya jangan sisa waktu. Kalau baca itu bagusnya kita nih memang waktunya memang kita sengaja nian, nah ini bukan sisa waktu. Paham maksud sisa waktu itu? Jadi sisa waktu harus tinggal sekian, nah itulah yang kita manfaatkan. Tidak, kalau baca ibarat sekolah itu dijadwalkan ya. Nah ini jadwalnya. Kalau ada acara lain di jadwal ini, yang acara itu di cancel tuh, nah itu kira-kira. Nah itu bukan sisa waktu. Namun sisa waktu itu ya menaruh sisa, tak naruh sisa. Nah dan itu. Nah jadi misalnya kita terserah kita nak milih yang mana, ya, apa habis maghrib atau habis subuh atau setiap habis sholat, nah dalam itu. Nah ketika itu sudah dijadwalkan, walaupun pesanan tadi, Bude misalnya kirim sekian porsi misalnya, agak dulu ini waktunya Quran. Nah kita abaikan dulu ya seperti itu. Nah mestinya seperti itu. Iya. Ya bisa kita mah itu, kan ada pegawai kita suruh pegawai baik kan itu kan. Nah, Ta'ala, jadi ini yang kita harapkan, yang kita harus lakukan. Harapannya apa? Nah, kita akan doa kita Allah kabulkan. Kita misalnya kita sampai meninggalkan barang apa, kira-kira kesempatan kita dapat rezeki, lalu kita abaikan karena kita ngurusi Al-Quran, ngurusi Allah gitu ya. Maka nanti apa namanya itu, rezeki yang kita ini tadi akan Allah kembalikan kepada kita dengan berlipat ganda. Yakin naik. Tadi yang kuat kali istilah budak bakar ini, bahwa saya sampaikan tadi, apabila kita gemar menghampiri Allah atau menghampiri Al-Quran, maka Allah akan gemar pula menghampirkan rezekinya kepada kita. Insya Allah. Buktikanlah ya. Teman aku lah seringkali membuktikan.